pandangan analisa AK, orang yang mengontrol saja tidak tahu kenapa melakukan cut off setelah Ibu Tuti. Hubungan Mas Yoris dengan ayah Pak Yosef nggak harmonis sejak kejadian ini? Iya. Tidak harmonis. Kenapa? Karena mungkin ya kalau misalnya ketemu, Papa itu suka minta uang. Kan Papa punya banyak keuntungan misalnya dari yayasan dan lain sebagainya. Bisa main golf, bisa membelikan mobil Ibu, mobil mahal. Enggak sih itu. Jadi waktu terakhir itu kan yang ngelola itu saya, bukan Papa. Pengelola yayasan Anda? Okay. Sama Amel sama Mama. Lalu Pak Yosef? Hanya sebatas cuma mengontrol aja sih. Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat. Sahabat-sahabat AK, kita telah mendengarkan potongan video dari Aiman TV, yang mana di sana AK ingin menganalisa dua substansi. Pertama, kata Yoris, papanya suka minta uang. Itu nanti di belakang kita bahas, sebab bicara uang kita harus bicara dulu sumber keuangan. Lalu Yoris mengatakan di sana, kan begitu, yang terakhir yang mengelola yayasan yaitu Yoris, Amel, dan mamahnya. Sedangkan papanya hanya mengontrol saja. Jadi jelas sahabat-sahabat AK. Jadi yang dimaksud yayasan tersebut, kita akan mencoba membahas sumber keuangan yayasan adalah di lembaga pendidikan yayasan tersebut, yaitu pendidikan SMK dan SMP. Sahabat-sahabat AK. Karena di sana kita telah mendengar banyak keterangan-keterangan saudara Yoris, mereka dapat gaji dan sebagainya. Sahabat-sahabat AK, Yoris mengatakan bahwa yang mengelola yayasan adalah Yoris, Amel, dan mamahnya. Pertanyaannya sahabat AK, kenapa saudara melakukan cut off aturan batas akhir tentang Ibu Tuti dan yang meninggal? Bukankah di sana ada pelaporan-pelaporan penggunaan keuangan? Misalnya, pelaporan BOS tahap 1 tahun 2021, rujukan untuk pencairan BOS tahap 3 tahun 2021. Pertanyaannya sahabat-sahabat AK, kenapa saudara Yoris melakukan pelaporan cut off setelah Ibu Tuti dan Amel meninggal? Tanggal 18 Agustus dilakukan setelah tanggal 18 Agustus, yaitu tanggal 25 Agustus dari keterangan saudara Dedi. Ini pertanyaan sahabat-sahabat AK, karena saudara Yoris mengatakan yang mengelola adalah Amel dan mamahnya. Tetapi kenapa tidak dilaporkan di saat Amel dan mamahnya masih hidup? Sahabat-sahabat AK, ini pertanyaan sahabat-sahabat AK. Kenapa tidak dilaporkan tanggal 12 atau awal Agustus dan sebagainya? Pasti mereka tahu pelaporan batas akhir itu adalah tanggal 31 Agustus. Sebab hampir tiap tahun seperti itu, sahabat-sahabat AK. Ada apa saudara Yoris mengakui bahwa dia yang mengurus yayasan bersama ibu dan adiknya, tetapi dia melaporkan data deposit, penggunaan uang BOS dan sebagainya setelah ibu dan adiknya meninggal? Adakah masalah tentang ibu dan adiknya bersama Yoris sehingga sewaktu hidup belum dilaporkan, setelah tiada baru dilaporkan? Itu sahabat-sahabat AK pertanyaannya. Lalu kita juga mendengar dari keterangan saudara Dedi, Pak Yosef sebagai orang yang mengontrol saja, kata Yoris. Pak Yosef juga tidak tahu ternyata ada pengurangan jumlah murid, BOS, pendapatannya lebih kecil dan sebagainya. Karena besar kemungkinan saudara Yoris sebagai ketua pengurus yayasan tidak melaporkan kepada papanya. Kalau papanya tahu, pasti waktu BOS tahap 3 saudara Dedi tidak terkejut dengan pengurangan murid. Berarti di sini dalam pandangan analisa AK, orang yang mengontrol saja tidak tahu kenapa melakukan cut off setelah Ibu Tuti dan Amel meninggal. Ini luar biasa sahabat-sahabat AK. Padahal saudara Yoris bukanlah orang satuan sekolah. Seharusnya yang melaporkan itu adalah bendahara dan kepala sekolah. Silahkan sahabat-sahabat AK lihat di deskripsi AK nanti. Pelaporan deposit dan sebagainya AK sudah. Ini pertanyaan sahabat-sahabat AK. Sekali lagi,
Sahabat-sahabat, kita perlu pertanyakan, kenapa pelaporan depodik dilakukan setelah Ibu Tuti dan Amel meninggal? Padahal di sana, ya kalau kita bilang, kalau pengelola yayasan itu bertiga, kenapa setelah 2 orang meninggal baru dilaporkan? Kenapa tidak waktu masih hidup? Ini kan pertanyaan sahabat-sahabat. Karena di sana ada pelaporan pertanggungjawaban keuangan dan sebagainya, sahabat-sahabat AK. Jadi di sini kita mencoba memahaminya itu dulu. Mari kita dengarkan potongan video ini. Laptop Yoris Bu, yang Agustus itu. Waktu tanggal 25 kan dia itu cut off, langsung cut off Bu. Jadi hilang semua yang data-data yang... Yang pertama, sinkronisasi dapodik selambat-lambatnya tanggal 31 Agustus tahun ini. Ini sudah sesuai ketentuan Bapak Ibu, kami tidak membuat aturan baru. Data per 31 Agustus ini akan digunakan untuk menetapkan sekolah penerima BOS tahap 3 di 2021 dan seluruh tahap di tahun 2022. Sahabat-sahabat AK, mari kita lanjutkan. Sekarang kita mencoba menganalisa ucapan saudara Yoris bahwa papanya minta uang. Lalu papanya adalah sebagai hanya mengontrol. Dalam pandangan analisa, sangat wajar kalau kedudukan Pak Yosef sebagai pengontrol menanyakan atau meminta uang kepada saudara Yoris. Kan begitu. Atau mempertanyakan keuangan kepada saudara Yoris. Karena saudara Yoris lah satu-satunya orang yang masih hidup. Kan begitu di dalam pengurusan tersebut. Dalam pandangan analisa AK, masa iya uang ratusan juta kita menduga bulan Mei, bulan 5 ada pencairan BOS. Begitu juga sebelumnya. Dalam jangka waktu kurang lebih ya 3 bulan, kan begitu. Kegiatan belajar mengajar juga kita menduga masih COVID. Kan begitu sahabat-sahabat. Uang itu habis dikemanakan. Kita tidak pernah mendengar berita di publik atau keterangan Pak Yos ditemukan uang Bu Tuti dan Amelia. Bukankah mereka punya gaji? Terus kemana duit mereka?